Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dr. Agustining SHMKN, dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara. Saat ini saya mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 melalui skema pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pelaksanaan Tridharma dalam bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah Hukum Dagang. Mata kuliah Hukum Dagang merupakan mata kuliah wajib pada program studi sarjana ilmu hukum yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari atas 14 kali kegiatan pembelajaran secara tatap muka serta 2 kali kegiatan evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dan didukung melalui SPADA untuk mengakses RPS, mata kuliah pembelajaran serta penugasan mahasiswa. Pendekatan yang saya gunakan berorientasi pada Student Centered Learning atau SCL, sehingga mahasiswa terlibat aktif melalui diskusi, analisis kasus, kajian peraturan, dan penyelesaian permasalahan hukum dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Metode dan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan cara ceramah partisipatif, diskusi, studi kasus, analisis peraturan dan putusan pengadilan, serta pembelajaran berbasis praktek. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui beberapa komponen, yaitu komponen penilaian yang terdiri dari kehadiran dan partisipasi mahasiswa di dalam kelas dengan nilai 10%. Kuis atau formatif dengan nilai 10%, tugas individu atau kelompok dengan nilai 15%, ujian tengah semester dengan nilai 30%, dan ujian akhir semester dengan nilai 35%. Deskripsi dan capaian pembelajaran atau CPL. Mata kuliah Hukum Dagang membahas konsep, asas, regulasi, dan praktek perdagangan dan bisnis yang meliputi pelaku dan badan usaha, kontrak bisnis, perseroan terbatas, perlindungan konsumen, perbankan, kepailitan, hak kekayaan intelektual, perdagangan internasional, hingga perdagangan elektronik. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diarahkan agar mampu berpikir secara kritis dan analitis, memahami regulasi, menganalisis permasalahan hukum, khususnya hukum dagang, serta menyusun argumentasi dan alternatif penyelesaian hukum secara bertanggung jawab. Capaian pembelajaran mata kuliah TPMK. Setelah mengikuti mata kuliah hukum dagang, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Untuk menjelaskan dan menganalisis konsep, ruang lingkup, tujuan, fungsi, sejarah, sumber, asas, sistem, serta perkembangan hukum dagang dalam sistem hukum di Indonesia. 2. Menganalisis kedudukan dan tanggung jawab pelaku usaha, baik orang perseorangan maupun badan hukum, termasuk bentuk badan usaha dan legalitas kegiatan usaha. Yang ketiga, menerapkan dan menganalisis ketentuan hukum mengenai perjanjian dagang dan kontrak bisnis, perseroan terbatas, tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, perbankan, dan asuransi. Keempat, menganalisis persoalan kepailitan dan PKPU, hak kekayaan intelektual, serta perdagangan internasional, sekaligus menyusun argumentasi hukum berdasarkan hukum positif dan perkembangan praktek bisnis. Yang kelima, mengevaluasi perkembangan hukum dagang kontemporer, termasuk perdagangan elektronik,
transaksi digital, dan perdagangan lintas negara, serta merumuskan alternatif penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Sub CPNK. Untuk mendukung pencapaian pembelajaran tersebut, mahasiswa diarahkan agar mampu 1. Menjelaskan konsep pengertian, karakteristik, fungsi, dan ruang lingkup hukum dagang dalam sistem hukum Indonesia. Yang kedua, memahami dan menganalisis sejarah, perkembangan, sumber, serta asas-asas yang menjadi dasar penerapan hukum dagang. Yang ketiga, mengidentifikasi kedudukan pelaku usaha sebagai subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, termasuk legalitas serta tanggung jawab dalam kegiatan perdagangan. Yang keempat, membedakan dan menganalisis berbagai bentuk badan usaha seperti perusahaan perseorangan, firma, CV, perseroan terbatas, koperasi, BUMN, dan BUMD, serta konsekuensi hukumnya. Yang kelima, menganalisis penerapan perjanjian dagang dan kontrak bisnis, termasuk persoalan wan prestasi, force majeure, dan penyelesaian sengketa. Yang keenam, menganalisis pengaturan mengenai perseroan terbatas, good corporate governance, perlindungan konsumen, perbankan, dan asuransi, kepailitan dan PKPU, serta hak kekayaan intelektual. Yang ketujuh, mengkaji perkembangan perdagangan internasional dan perdagangan elektronik, serta menganalisis penyelesaian sengketa dengan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Implementasi kampus berdampak. Sebagai implementasi semangat kampus berdampak, pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi diarahkan agar mahasiswa mampu menghubungkan pengetahuan hukum dengan persoalan nyata dalam dunia usaha dan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah kunjungan akademik ke pengadilan negeri, sehingga mahasiswa dapat mengamati penyelesaian kasus serta menganalisis kasus putusan pengadilan. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual dan mampu menghubungkan teori hukum dagang dengan praktek hukum. Demikian pemaparan unjuk kerja saya dalam bidang pengajaran mata kuliah hukum dagang sebagai bagian dari PDD UKTPT Sertifikat Dosen tahun 2026. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor atas waktu dan perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan hukum dagang ya. Kita masuk di perkuliahan yang pertama. Perkenalkan, saya Dr. Agustidin SHMKN, saya selaku pengampu mata kuliah hukum dagang. Karena perkuliahan ini adalah perkuliahan yang pertama, terlebih dulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat daripada mata kuliah ini. Jadi, mata kuliah hukum dagang membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis, kemampuan analisis mengenai konsep, teori, asas, sumber, sistem ruang lingkup, serta perkembangan hukum dagang dalam sistem hukum di Indonesia dan perdagangan internasional. Kajian mencakup sejarah hukum dagang, pelaku usaha dan badan usaha, perjanjian dagang dan kontrak bisnis, kemudian perseroan terbatas, perlindungan konsumen, perbankan dan asuransi, kepailitan dan PKPU, hak kekayaan intelektual, hukum perdagangan internasional, penyelesaian sengketa dagang, serta perdagangan elektronik atau e-commerce yang sekarang sedang marak-maraknya dilakukan atau berlaku di kawasan Indonesia, di masyarakat kita pada umumnya. Kemudian pembelajaran menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL melalui diskusi interaktif, studi kasus, analitis,
kemudian analisis putusan pengadilan, problem-based learning, dan pembelajaran berbasis proyek. Guna membangun kemampuan menganalisis dan menyusun argumentasi hukum secara logis, kritis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diharapkan di dalam perkuliahan nantinya mahasiswa dapat benar-benar mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya sehingga deskripsi dari mata kuliah ini dapat diterapkan secara penuh, secara sempurna. Kemudian metode pembelajaran dan sistem penilaian. Bentuk dan metode pembelajaran yaitu sinkronus atau tatap muka. Ya, seperti hari ini kita sudah melakukan tatap muka dan asinkronus atau LMS. Kemudian ceramah interaktif dan brainstorming, kemudian diskusi kelompok dan studi kasus. Jadi, setiap kali ada perkuliahan, dosen akan memberikan kasus yang kemudian oleh mahasiswa akan dianalisis dan diselesaikan baik perorangan maupun dalam bentuk tugas kelompok. Kemudian problem-based learning, kemudian case method dan analisis putusan. Kemudian simulasi penyelesaian sengketa. Nah, perkuliahan kita akan dilakukan dalam 16 pertemuan. Pertemuan pertama sampai dengan ke-8 masuk di semester 1 di tengah pertemuan, yaitu antara 1 sampai 7. Pertemuan ke-7 ada pertemuan ke-8 yaitu UTS. Kita akan evaluasi dari materi 1 sampai dengan materi ke-7. Kemudian masuk kita ke minggu ke-8 yaitu ujian tengah semester. Terakhir di minggu ke-16 kita akan masuk ujian akhir semester. Evaluasi komprehensif dari seluruh capaian pembelajaran. Jadi kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat konsentrasi mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Nah, kita langsung lanjutkan kepada pertemuan kita yang pertama. Hari ini kita adalah pertemuan yang pertama. Kita masuk kepada konsep dasar hukum dagang. Nah, materi daripada konsep dasar hukum dagang kita akan masuk di mulai pengertian hukum dagang. Kemudian karakteristik hukum dagang, tujuan hukum dagang, fungsi hukum dagang, kedudukan hukum dagang dalam sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya kita sebelum masuk kepada materi, kita akan menjelaskan apa sih dasar hukum dagang atau dasar berlakunya hukum dagang di Indonesia. Pertama adalah KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu ada sebagian yang sudah diperbarui dengan misalnya tentang perseroan terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 1995 tentang pasar modal, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Junto Nomor 10 tahun 98 tentang perbankan, dan Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang larangan praktek monopoli. Nah, inilah dasar hukum yang akan kita jadikan landasan pada saat kita mempelajari hukum dagang di semester ini. Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan bahwa KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada yang dianggap tidak sesuai lagi dari pengertian hukum dagang. Jadi sebelum kita membahas hukum dagang supaya kita paham, maka kita pelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan hukum dagang atau pengertian hukum dagang secara umum. Hukum dagang dapat didefinisikan sebagai cabang hukum privat yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam kegiatan perdagangan, baik perdagangan barang maupun jasa, yang dilakukan secara nasional maupun internasional. Kemudian ada beberapa pendapat dari sarjana.
Menurut Subekti, hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang melakukan kegiatan perdagangan. Kemudian menurut Ahmad Ihsan, hukum dagang sebagai keseluruhan aturan yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena adanya kegiatan perusahaan dan kegiatan perdagangan. Nah, ruang lingkup yang akan kita pelajari di dalam hukum dagang yaitu nanti adalah tentang perusahaan, tentang pedagang, tentang perjanjian bisnis, tentang badan usaha. Badan usaha itu yang tadi kita sebut ada CV, kemudian tentang surat berharga, tentang kepailitan, asuransi, pengangkutan, perbankan, hak kekayaan internasional, pasar modal, dan persaingan usaha. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dipelajari. Ternyata pengangkutan juga ada hukumnya. Pengangkutan harus juga diatur, ada hukumnya, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, kita lanjutkan kepada karakteristik daripada hukum dagang. Hukum dagang itu bersifat khusus atau lex specialis. Kenapa dia disebut bersifat khusus? Karena mengatur hubungan hukum yang bersifat komersional. Artinya ada perdagangan, ada lintas antara hak dan kewajiban dan lintasan keuangan. Kemudian bersifat dinamis, selalu mengikuti perkembangan dunia usaha. Seperti hari ini kita bisa belanja melalui Shopee, melalui TikTok, iya kan? Nah, seperti itu. Kemudian mengutamakan kepastian hukum. Apa itu kepastian hukum? Melindungi hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu diatur dalam hukum dagang agar transaksi bisnis berlangsung dengan aman. Kita beli melalui Shopee, tapi kita dilindungi oleh undang-undang, maka kita meyakini bahwa kita akan aman. Kemudian berorientasi pada kepercayaan. Bisnis dibangun atas dasar trust atau kepercayaan. Kemudian mengedepankan kebebasan berkontrak. Apa itu kebebasan berkontrak? Jadi perlu diketahui untuk seluruh mahasiswa. Setiap orang boleh membuat perjanjian dan perjanjian yang dibuat akan berlaku sebagai undang-undang. Artinya apa? Wajib ditaati oleh para pihak yang membuat perjanjian. Nah, ketika itu di pasal 1338 dibatasi. Jadi bebas itu bukan sebebas-bebasnya. Oh, boleh membuat perjanjian apapun boleh, kata pasal 1338. Tidak. Di pasal 1338 ayat 3 dibatasi bahwa perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi tidak bebas itu sebebas-bebasnya. Jadi bebas itu bebas ada batasnya. Itulah kenapa disebut di sini si hukum dagang itu bersifat khusus atau lex specialis karena dia merupakan bagian daripada KUH Perdata yang mengatur secara umum daripada si perjanjian atau hukum keperdataan, hukum privat. Nah, apa tujuan hukum dagang? Hukum dagang bertujuan untuk memberi kepastian hukum. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, para pihak tentunya bertransaksi itu berharap agar dapat kepastian hukum. Kita menjual, kita membeli, kita dilindungi oleh undang-undang. Kemudian melindungi para pelaku usaha. Kemudian menjamin kelancaran perdagangan, menciptakan persaingan usaha yang sehat. Jadi persaingan usaha diperbolehkan, tetapi dibatasi oleh undang-undang agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan terciptanya kepastian hukum, persaingan yang sehat, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih menggairahkan.
Kemudian memberikan perlindungan kepada konsumen. Jadi setiap konsumen itu dilindungi, tidak dibiarkan oleh negara. Kemudian mengurangi resiko sengketa bisnis. Fungsi hukum dagang. Jadi hukum dagang itu berfungsi regulatif, mengatur aktivitas perdagangan. Berfungsi protektif, melindungi hak para pihak. Berfungsi preventif, mencegah sengketa. Berfungsi represif, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Kemudian berfungsi ekonomi, mendorong iklim investasi dan pembangunan ekonomi. Kalau undang-undang, aturan di negara kita bagus, baik, menjaga kepentingan para pihak, maka investor-investor akan tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia. Nah, bagaimana kedudukan hukum dagang di Indonesia? Seperti ini. Dalam sistem hukum di Indonesia itu ada dua, ada hukum publik, ada hukum privat. Hukum privat yaitu hukum perdata. Di dalam hukum perdata dibedakan ada hukum perorangan, ada hukum dagang. Jadi artinya di sini hukum dagang merupakan lex specialis atau bagian daripada hukum perdata. Bagaimana kaitannya hubungan hukum antara hukum dagang dengan hukum perdata? Dalam pasal 1 KUHD disebutkan, ketentuan dalam KUH perdata berlaku pula terhadap hal-hal yang diatur dalam KUHD sepanjang KUHD tidak mengatur secara khusus. Dengan adanya pasal ini maka bermakna KUH perdata merupakan aturan umum, kemudian yang KUHD merupakan yang khusus. Sehingga kita di sini masuk dalam lex specialis derogat lex generali ya. Jadi antara KUH perdata dengan KUHD, KUH perdata merupakan yang umum, KUHD yang khusus. Kalau yang umum yang khusus tidak mengatur, maka yang dicari aturan yang ada di undang-undang yang bersifat umum. Nah, ini penerapannya. Penerapan hukum dagang dalam praktek. Misalnya ada waralaba. Waralaba itu yang seperti apa? Merek dagang ya, yang di misalnya Ceko gitu kan. Kemudian kita mendirikan Ceko, kita menggunakan perjanjian franchise atau waralaba. Nah, itu diatur. Jadi tidak bebas sebebas-bebasnya. Kemudian ada perjanjian kerjasama. Kalau kita misalnya di dalam praktek ini ada bangun bagi. Misalnya ada yang menyediakan tanah, kemudian ada yang membangun bangunan di atasnya. Itu termasuk dalam perjanjian kerjasama dagang. Kemudian pendirian badan usaha. Pendirian badan usaha itu bagaimana? Kalau PT diatur di dalam undang-undang PT. Kalau CV tunduk pada KUHD karena CV belum punya undang-undang. Kemudian kita lanjut. Ini pertanyaan diskusi ya. Pertanyaan diskusi ini merupakan tugas atau materi yang harus kalian bahas di luar kuliah. Nanti masuk kami akan mendiskusikan hasilnya. Jadi ini bisa merupakan tugas, bisa dijawab di rumah. Kemudian nanti minggu depan kita masuk, kita akan bahas. Nah, sebelum sampai kepada kesimpulan, ada nggak pertanyaan? Siapa namanya? Dipanggil Jenny. Boleh, dilanjut. Baik, pertanyaan yang sangat baik. Mengapa hukum bisnis perlu diatur di dalam KUHD, ya kan? Seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk kita kembali kepada yang sudah kita jelaskan. Kenapa harus kita atur di dalam hukum dagang? Untuk memberikan kepastian hukum, ya. Disinilah kita diperlukan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing sehingga para pihak dilindungi. Dan hukum itu tujuannya memang untuk memberikan kepastian hukum.
kemudian melindungi kepada para pelaku usaha. Jadi pertanyaannya sangat baik, barangkali tadi kurang jelas, inilah jawabannya ya. Jadi kenapa mesti harus diatur dalam KUH Dagang atau KUHD? Inilah jawabannya ya. Jadi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi para pelaku usaha, menjamin kelancaran perdagangan, menciptakan persaingan usaha yang sehat, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memberikan perlindungan kepada konsumen, kemudian mengurangi resiko sengketa bisnis. Kalau sudah diatur, maka resiko dari sengketa bisnis itu dapat diminimalisir sehingga tidak semua permasalahan itu akan berakhir di meja pengadilan. Oke? Bisa diterima? Oke. Marsha, apa Marsha pertanyaannya? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi terkait dengan 1338, karena KUHD adalah lex spesialis, kemudian KUH Perdata adalah yang umum. Kemudian pertanyaannya, pasal 1338. 1338 itu tentang kebebasan berkontrak. Maka ketika kebebasan berkontrak itu digunakan di dalam hukum dagang, tetap kita wajib untuk menggunakan si kebebasan berkontrak ini dengan KUHD. Apa-apa yang sudah diatur di dalam KUH Dagang tidak boleh dilanggar. Itulah fungsi dari 1338 ayat 3. Tidak boleh melanggar undang-undang. Jadi kalau misalnya di KUHD itu dilanggar, maka perjanjian ini dianggap tidak berlaku. Contohnya apa? Misalnya dalam hal pendirian badan hukum. Pada saat kita mendirikan badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau PT, diwajibkan didirikan oleh 2 orang. Ketika kita membuat PT, kita sebut suami istri, kan 2 orang, Bu. Iya kan? Itu berarti 1 orang. Suami istri menjadi 1 orang ketika dia menikah tanpa perjanjian kawin. Kalau dia menikah dengan perjanjian kawin, bisa disebut 2 orang. Maka perjanjian itu sah. Artinya di Undang-Undang PT sudah disebutkan minimal 2 orang. Ketika minimal 2 orang itu dilanggar karena menggunakan kebebasan berkontrak sah-sah saja gitu kan? Tidak. Maka itu adalah merupakan pelanggaran. Jadi ketika PT dilakukan dengan 2 orang yang suami istri itu dihitung 1, maka undang-undang PT tidak berlaku, ya, tidak berlaku terhadap badan hukum itu. Maka seluruh akibat atau resiko yang dilakukan oleh badan hukum itu menjadi batal, tidak sesuai dengan tanggung jawab badan hukum. Maka dia harus bertanggung jawab secara pribadi. Orang yang sudah melakukan tadi, tidak ada sesuatu. Bisa diterima jawabannya? Baik, tegaskan kembali pertanyaan ini merupakan tugas secara kelompok maupun individu. Kita simpulkan dari pertemuan hari ini, pertemuan pertama kita sudah bisa menyimpulkan bahwa hukum dagang merupakan cabang hukum privat. Kemudian hukum dagang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan bisnis. Ingat ya, hanya dalam kegiatan bisnis. Memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari hukum perdata pada umumnya. Bertujuan menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pertumbuhan ekonomi. Ini yang paling penting. Kemudian berkedudukan sebagai lex spesialis terhadap hukum perdata. Adik-adik peserta kuliah hari ini, untuk referensi daripada perkuliahan kita hukum dagang, ini ada beberapa yang sudah saya buat di sini dan untuk selengkapnya dapat diakses pada RPS. Jadi diharapkan sebelum kita masuk perkuliahan,
semua sudah membaca referensinya. Sehingga di dalam RPS ada modul, ada referensi, sehingga sudah bisa mengikuti perkuliahan dengan aktif. Artinya kita belajar bisa dua arah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.